Dan kami juga tetap menghimbau untuk semua sahabat kasih tetap menjalankan protokol kesehatan walaupun di rumah aja atau mungkin sedang bepergian dengan kepentingan tertentu, tetap menggunakan masker ya dokter ya, hand sanitizer atau cuci tangan, dan juga dengan tetap jaga jarak seperti kita dokter ya. Ya, semua juga demi untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik, saya sapa terlebih dahulu untuk Dokter Bram. Bagaimana kabarnya dokter? Selamat siang Mas David. Selamat siang juga. Kita udah nggak boleh salaman kan? Nggak boleh dokter. Cukup pandangan boleh dokter ya. Kabar siang dokter ya. Baik-baik, cukup panas di sini. Cukup panas di sini dokter. Memang lagi sore memang agak panas dokter hawanya dokter ya. Baik. Dan dokter mungkin juga bisa cerita sedikit dokter. Di era pandemi gini dokter, apakah juga masih banyak juga yang pasien berdatangan ke rumah sakit dokter untuk periksa mata dokter? Ya, Mas David, pandemi ini mungkin sudah mulai dari awal tahun ya. Iya. Ya, tapi memang di Indonesia diantisipasi dan mulai ada tata laksana sekitar Maret April kali ya. Maret April mungkin. Nah, Maret April ini memang semua yang kita kerjakan, semua aktivitas itu sudah berbeda. Iya. Terutama di bidang mata. Iya. Mata yang biasanya kita bisa melihat keluar, pemandangan yang indah. Iya. Sekarang harus bagaikan burung dalam sangkar. Iya. Bisa disebut gitu dok ya. Sangkar apa dalam burung? Burungnya dalam sangkar dan Nah, burung dalam sangkar ini membuat kita berarti aktivitas mata terutama tidak untuk melihat titik fokus yang lebih jauh. Aktivitasnya juga sudah kita berubah menjadi work from home. Work from home. Sehingga semua gadget dan lain-lain ini sekarang jadi teman kita. Iya, benar sekali dokter. Ini dia. Berarti harus lanjut dong pertanyaannya. Lanjut, iya, baik. Tanya. Nah, dokter, seperti itu juga menjelaskan tadi, memang sampai saat ini pun masih dengan himbauan pemerintah dok ya, seperti anak sekolah, anak pelajar, mahasiswa, maupun tadi para pekerja, semua serba online. Anak sekolah pun masih pakai handphonenya masing-masing atau di komputer, semua ada jam-jamnya untuk seperti sekolah biasa, tapi lewat online dokter ya. Dan di mana mereka mungkin gak hanya 1 jam 2 jam dok ya berhadapan dengan monitor dok ya, bisa berjam-jam. Nah, dan mungkin dokter kalau ada pertanyaan ini sebenarnya apakah berbahaya atau mungkin apakah ada dampak yang membahayakan untuk indera penglihatan atau mata dokter ya? Di tengah kita harus semua lewat online monitor dokter. Mungkin dokter juga bisa menjelaskan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi sebetulnya kita nggak hanya bahas gadget atau gawai, handphone yang kita pegang setiap saat. Karena kita aktivitas sekarang lebih cenderung di rumah, makanya semua apa yang kita lihat ya cenderung monoton. Nah, monoton ini sebetulnya bisa diatasi dengan mengurangi aktivitas yang berlebihan itu menjadi tidak berlebih. Sesuatu yang berlebih bagus nggak sih Mas? Tidak bagus dok ya. Tergantung. Tergantung juga dok ya. Kalau uangnya banyak, suka nggak? Oh suka dokter. Kecuali itu dokter ya. Bebannya banyak nggak mau. Nggak mau. Kecuali dok ya. Kecuali. Jadi kalau sesuatu yang berlebihan, mulai dari mainan handphone, lihat TV, juga tidak baik. Tidak baik. Makanya di era di rumah seperti ini, anak-anak sekolah juga belum jadwal tatap muka. Disarankan memang kita melihat aktivitas anak itu dengan mengurangi intensitas. Baik. Gimana cara mengurangi intensitas? Tahu nggak? Belum tahu dokter. Nggak saya mendengar. Oh iya, ada di sini soalnya. Ada di situ dokter ya. Jadi dengan mengurangi caranya adalah paling sederhana, kurangi brightness. Kecerahan layar. Karena pixels, pabrik selalu akan membuat kita melihat sesuatu TV, handphone. Pernah nggak Mas David lihat di pojok-pojok? Jarang kan? Jarang. Ada apa itu? Ya karena pixelsnya dikurangin. Karena mata memiliki namanya lapang pandang, sehingga ketika kita melihat satu titik, semuanya kelihatan. Nah, biar lebih jelas oleh pabrikan, pixels itu akan membuat di daerah sentral itu lebih muncul. Kurangi brightness-nya atau kecerahan layar. Kemudian yang kedua, jarak diatur. Ketiga, ini kita ngomong handphone.
Kemudian kita memakai teknik namanya 20-20-20. Apa coba, Mas? 20-20. 20 apa? 20. 20. Berarti 20 kali 3. Atau gimana? 20 menit. Oh, gitu. Istirahat 20 detik. Ya. Melihat objek sejauh 20 feet. 20 feet itu 6 meter. Gitu dok. Kalau dulu banyak pekerja swasta tanya, "Dok, 20 feet ngitungnya gimana ya?" Dokter, ya? Susah ya? Susah. Lihat aja sejauh mungkin. Misal kalau dia di dalam ruang kantor, lihat aja big boss-nya, lihat aja temennya. Pasti udah 6 meter. Gitu dok ya. 20 menit istirahat. Biasanya saya ulang sampai 1 jam. Ya. Setelah itu break dulu lah. Mau grup WA, mau klunting-klunting, diemin aja. Yang penting ada waktu jedanya dok ya? Ada waktunya sendiri. Gitu. Jadi, sahabat kasih ya, sudah ada tambahan walaupun baru sebentar nih, tips dari Dr. Bram tadi. Pertama, simpel saja dok ya, kurangin kecerahan dari monitornya. Nah, yang kedua tadi, Dr. Bram menyampaikan tentang teknik, ada rumus ya dok ya, 20, 20, 20 gitu ya. 3 kali 20-nya? 3 kali. 20 3 kali. 20 tadi untuk 20 menit. 20 menit. Istirahat 20 detik. 20 detik ya. Untuk melihat objek sejauh 6 meter. 6 meter. Simpel kan? Bisa dipraktekkan di rumah. Nah, sahabat kasih yang sudah bergabung, halo semuanya, salam sehat dari kami Kasih Ibu. Anda sedang bergabung di acara KIS Kasih Ibu Solusi Sehat. Hari ini sudah hadir narasumber di studio Kasih Ibu dan sudah disampaikan tentang sedikit dulu ya, tentang tema hari ini, menjaga kesehatan mata di era daring. Sudah hadir Dr. Bram, spesialis mata. Kami juga membuka untuk atensi dari sahabat kasih semuanya, bisa mengisi pertanyaan di kolom komentar ya. Pasti akan kami bacakan. Baik, yang sudah bergabung atau yang belum bergabung bisa bergabung saat ini juga. Bisa ajak saudara, keluarga, teman semuanya untuk pantengin terus live IG Kasih Ibu. Baik, Dr. Bram, saya kembali ke Dr. Bram lagi. Ada yang misalnya katanya computer vision syndrome dok ya. Itu seperti apa dokter ya? Jadi sekali lagi, computer vision syndrome. Komputer yang mempengaruhi vision, kelihatan, sindrom. Berarti itu suatu kegabungan dari keluhan yang menyebabkan suatu gejala. Kita kalau bicara computer vision syndrome, bahasa kerennya disingkat aja mas. Apa itu dok? CVS. Oh, cukup disingkat dok ya. Jadi keren dok ya. Beda dengan CTS. Ya, ada lagi. Carpal tunnel syndrome. Itu juga bisa gabungannya. Computer vision syndrome, carpal tunnel syndrome di tangan. Kalau era dulu orang-orang pekerja lagi kan seringnya pegang mouse. Terus sering ada kejepit di sini. Sehingga carpal tunnel syndrome. Nah, karena era pandemi ini sekarang beralih ke vision Ke vision, ke mata dokter ya. Nah, kita sebut komputer karena memang kembali lagi dari penjelasan saya dari awal. Iya, Dr. Bram. Bahwa komputer ini ya selain komputer sih memancarkan, kalau kita bilang radiasi. Kecerahan yang berbeda dari berbagai macam merek. Nah, ini yang membuat bahwa mata semakin bekerja maksimal. Padahal kita tahu komputer itu memancarkan cahaya. Sedangkan otot mata itu selalu bekerja untuk memfokuskan bayangan yang diterima oleh mata. Nah, gitu dok ya. CVS paling ringan itu keluhannya apa mas? Apa dok? Bayangannya apa sih? Buram gitu dok? Bisa jadi buram, berair, mungkin kalau nggak sadar kucek-kucek mata. Head cervical syndrome, looks like, jadi seperti aduh ini kok dipijat-pijat nggak sembuh-sembuh. Mual muntah. Sampai mual muntah dok ya? Bahkan ada pasien saya itu yang tiba-tiba pingsan. Diperiksa semua, kemudian periksa CT scan, dikonsulkanlah ke saya, ketemu hanya perlu pakai kacamata silinder. Udah bisa lari-lari lagi. Nah, CVS seperti itu. Seperti itu ya CVS dok ya, tadi ya, computer vision syndrome dok ya. Baik. Nah, dan juga dokter, karena kan ada banyak orang yang sambil menikmati
fitur di handphone, entah mungkin dia YouTubean segala macam di tempat tidur dok malam hari, apalagi kadang lebih nyaman merasa lampu dimatikan. Nah, kalau seperti itu apakah juga bisa berbahaya dok untuk mata dokter? Mata, kuncinya kalau kita bicara sinar, ya pasti bahasa awamnya adalah radiasi. Radiasi. Mata harusnya sudah mulai diistirahatkan untuk melihat objek yang menyala 2 jam sebelum tidur. 2 jam sebelum tidur, ya. Karena ada hormon di dalam tubuh, namanya melatonin. Melatonin, ya. Jadi ketika melatoninnya berkurang, kualitas tidurnya jadi jelek. Ya. Kemudian dia akan mengganggu yang namanya circadian rhythm. Apa itu, Dok? Ritme circadian. Ritme. Jadi ritme tubuh. Nah, tubuh manusia itu sama Tuhan kan diciptakan malam dan pagi. Ketika sudah malam, dia harus istirahat. Jam 9, 10, kemudian dia akan bangun lagi. Misal kalau Muslim ya, dia akan sholat malam. Udah cukup di situ. Tapi kebanyakan enggak. Jam 9, mulai deh nyetel Indosiar. Justru jam segitu dok ya malah masih bekerja matanya. Happy kan? Iya. Nggak apa-apa sih happy. Cuma lebih awal lah, jangan gitu, terlalu malam. Benar-benar. Ya tadi dok, bahkan mungkin sampai keasikan malah berjam-jam di layar monitor dokter ya. Itu juga sebenarnya kurang baik dok ya. Kurang baik. Iya, jadi seperti tadi di awalan memang kalau kebanyakan atau berlebihan tuh kurang baik dok ya. Kecuali tidak baik ya. Kecuali tadi dok ya. Kecuali nah tadi yang gak berpahlawan merah-merah dok ya. Baik dokter. Ini sudah ada yang mulai bertanya dokter. Oke. Ada yang bertanya gini. Dari Doni di Karanganyar. Apa benar? Nah tadi dok ya, menatap layar monitor terus terus bisa membuat mata menjadi minus dok. Gitu. Apakah benar dokter? Minus? Enggak ada hubungannya. Ada hubungannya dokter? Sebetulnya ada beberapa penelitian yang bilang bahwa ketika intensitas kita terhadap gadget berlebihan, itu akan merangsang munculnya kelainan refraksi yang baru. Tidak hanya minus. Apa sih secara fisiologisnya? Karena kalau kita lihat di dalam mata itu ada yang namanya organ pupil ya. Pupil ini mengatur intensitas cahaya yang masuk. Sehingga ketika intensitas cahaya masuk ini membuat kayak Mas David pernah tahu nggak ada alat yang dijual di market itu untuk melihat jauh dekat. Ya, sebetulnya hanya untuk melatih otot dan bisa memfokuskan lebih bagus. Itu fungsinya dok ya. Kalau kita bicara masalah minus, nggak serta-merta orang menatap komputer terus menatap minus. Karena kita sebut kelainan refraksi, bukan penyakit refraksi. Kelainan refraksi. Kalau kelainan, berarti dia harus diobati dengan alat bantu. Oh, baik. Jadi nggak bisa sembuh loh. Iya. Gitu pertanyaannya, Mas Doni. Begitu, Mas Doni ya. Nah, dokter tadi dokter juga menyebutkan ada sebagai latihan dok ya. Ngomong latihan dok, ini ada yang juga yang bertanya dari Lucia Dia menanyakan gini dok, adakah olahraga mata dok? Nah, apakah ada dok olahraga mata dok? Olahraga mata. Kalau namanya Lucia mesti ini ibu-ibu. Nah, gitu dok ya, bukan apa-apa dok ya. Pertama mata. Iya. Kita ada beberapa olahraga mata untuk melihat semua arah mata angin. Iya. Gimana nih? Saya praktekin di sini. Gimana dok? Kelihatan ya di sini. Jadi kita lihat biasanya dengan jari atur aja dari jauh ke dekat, jaraknya atur dari lagi ke jauh, dekat aja. Nanti segini kelihatan double. Oh iya. Segini jatuh. Ini untuk ngatur akomodasi. Kedua, tanpa guidance, boleh sambil lihat arah mata angin. Gitu. Oh. Udah? Biar memutar dok ya? Belum memutar. Belum ya? Lihat dulu. Kanan bawah. Bawah. Udah? Ya. Sekarang muter. Oh. Nah, ada senamnya, Mas. Ini dok ya, seperti ini dok ya. Makanya nanti saya ajarin kalau ke kasih ibu. Baik ya. Saya promosi kira, ini jadi. Boleh dokter. Nah, semakin menarik untuk perbincangan kesehatan pada edisi hari ini ya. Masih kita tunggu untuk semua yang bergabung, sahabat kasih, oke. Nah, dokter juga ada lagi yang bertanya dok. Ini dari Endang
Listiawati, ibu-ibu juga mungkin dok ya. Ibu-ibu juga. Dok, apakah ada terapi untuk mata ptosis? Ptosis, oke. Ptosis itu jadi ketidakmampuan kelopak mata untuk mengangkat kelopak mata. Ada beberapa penyebab ptosis. Ada yang neurogenik karena kelainan saraf. Ada yang ototnya memang nggak bisa bekerja. Itu bisa juga penyebabnya karena penyakit sistemik lain atau trauma. Pasien datang pasca kecelakaan, dokter saya kok bengkak nih. Setelah bengkaknya sembuh, tetap nggak bisa melek. Paling simpel harus kita tahu ada nggak penyakit komorbid atau penyakit peserta. Penyerta. Paling sering ptosis ini juga bisa muncul disertai gangguan gerak bola mata. Pada pasien stroke atau pasien gula. Karena di sana sudah ada namanya neuropati perifer. Kelemahan pada saraf pinggir. Nah, kalau itu masih muternya di antara sakit itu, biasanya kita latih ringan dengan manual, dengan masas mata. Kalau masih belum respon, dilakukan intervensi fisioterapi, namanya ES, elektrostimulan. Ditempel elektroda di sini, dikejut listrik, diangetin dikit, harapannya ototnya mau kerja. Itu kalau otot. Sambil bangun-bangunin saraf. Terus ketiga ketika itu tidak respon semua, ptosisnya dilihat, bisa kita lakukan injeksi botox. Kalau tetap nggak bisa, harus dilakukan operasi. Koreksi ptosis. Gitu dok ya. Gitu, banyak. Jadi pertama kali tetap ada terapi dulu ya. Sebelum semua mungkin memang tidak ada hasilnya baru ke operasi. Belum. Nanti terakhir. Terakhir banget dok ya. Enggak sekarang. Baik ya. Demikian jawaban untuk Ibu Endang ya. Dan berikut dokter, ini sudah mulai banyak yang nanya dokter ya. Ada lagi dokter, Dewi di Baki dokter menanyakan gini dok, apakah obat tetes mata efektif agar mata tidak lelah saat menatap monitor secara lama? Tergantung tetesnya. Tetes itu ada tetes untuk pelumas, lubrikan. Ketika kita menatap komputer atau TV, kita tuh jadi lupa untuk berkedip. Atau kita gitu, sebut blinking reflex. Saking asiknya mungkin dok ya. Pernah tahu nggak sih? Gimana dok? Ngitung 1 menit kita berapa kali kedip? Hitung. Ayo, coba dihitung. Nggak pernah kan? Pernah nggak kebayang sih? Kedip kita suruh? Enggak. Otomatis dok. Itu hanya kuasa Allah mas. Iya. Jadi ketika ada masalah di bagian kornea ini, kering. Ada saraf di sana, namanya nasociliaris. Ketika kering dia langsung proses tubuh. Ayo kedip. Kedip ini ada air matanya. Kalau dia tidak bermasalah di air mata, boleh diberikan tetes air mata ringan. Misal untuk mengurangi mata merah, mengurangi eye strain, atau kelelahan mata. Tapi ketika ini sudah nggak bisa, harus diganti dengan tirlubrikan. Tirlubrikan itu air mata buatan, mas. Ada dok. Buatan, bukan buaya. Nah itu dok. Sesama buaya nggak boleh. Sesama buaya nggak boleh dok ya. Harus yang buatan boleh. Buatan. Buatan ini boleh ditetes setiap jam. Boleh dok ya. 4 sampai 5 kali sehari. Coba dulu paling ringan. Kalau masih nggak enak, dicoba yang lebih kental sedikit. Oh itu ada jenis-jenis dok? Banyak mas, banyak. Dan tergantung dari keluhannya. Keluhannya dong. Kalau yang masih ringan sudah nyaman, nggak usah dinaik-naikin. Cukup yang biasa-biasa aja. Ya dong. Kan suka yang biasa apa yang nggak biasa? Ya, biasanya bisa dok. Dokter mah bisa aja deh. Baik, dokter Bram. Sudah ada yang bergabung lagi dokter. Ini dari Fajar di Solo Baru. Ini menanyakan gini dok. Nah ini mungkin dia menanyakan untuk anaknya nih dok ya. Masih sekarang kan di pandemi sekolah online dokter ya. Untuk anak, apakah aturan lama menatap layar berbeda dengan dewasa? Kalau kita lihat anak, sebetulnya ada kesepakatan sih.
Ada kesepakatannya dok ya? Di bawah umur 1 tahun, no gadget. Nah, ini kadang salah. Ketika rewel, digendong, setelin YouTube deh. Nah, itu dok. Oh, boleh. Biar anteng maksudnya dokter. Oh, sebenarnya itu nggak boleh. Baik dok ya, nggak boleh dok ya. Sampai 6 tahun, di atas 6 tahun itu pun maksimal 2 jam sehari. Ada maksimalnya, 2 jam. walaupun udah 6 tahun dok. Saya suka nih angka 2 nih. Ada apa dengan Pis, angka 2? nggak tahu. Oh, oke. Iya, 2. Boleh gini juga ya. 2 jam. Oh, ternyata begitu dok. Iya. Sedihnya saya, kadang tuh ngeliat tuh, misal waktu dulu belum pandemi, bapak, ibu, anak dikasih baby chair, depannya dikasih layar, iPad. iPad Udah, ya? diemin aja begini. Setelin YouTube. Ya nggak selesai kan mas YouTube. Ya udah, tenang anaknya. Dari situ dok ya, dengan monitornya dok ya. Nggak benar. Jadi pertama, dia akan mengganggu fungsi motorik anak. Yang kedua, dia merangsang anak akan lebih agresif. Karena gambar yang diterima itu tergantung kemampuan otak untuk mencerna. Kalau komputer ada Intel Pentium. Nah, kalau masih baby, lihat film yang terlalu cepat, itu belum masuk. Makanya kalau Mas mungkin lihat di TV berlangganan tuh, Indovision gitu ya. Itu kalau gambar yang khusus channel anak-anak, mesti gambarnya pelan. Set gitu. Nggak ada yang lompat-lompat. Nggak ada. Nggak perhatikan gitu, begitu dok. Warnanya red, green, blue. Cerah kan? Berbeda dong anak dok ya. Mau kambingnya mau lewat, itu apa? Ya memang begitu. Memang di setel untuk khusus pandangan mata. Untuk anak-anak. Makanya baby channel. Itu nggak ada gambar sinetron. Aku menangis dok. Itu lebih keras lah. Biasanya itu dok ya. Nggak ada begitu. Nggak begitu. Nggak ada begitu. Baik dok. Berarti besok anak saya juga saya ajarin dok. Anaknya sama dok ya. Mana undangannya? Mana undangannya? Ya, jadi begitu ya, Pak Fajar di Solo Baru. Jadi untuk anak pasti berbeda dok ya. Dan beda jauh. tadi ada tambahan info juga. Sebenarnya walaupun anak Anda mungkin sudah di mungkin sekitar 6 tahun atau SD, itu tetap ada durasi waktunya dok ya. 2 jam lah. Sama satu lagi saya ngingetin. Kadang-kadang orang tua ngasih keluasan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, oke. Sabtu, Minggu, udah deh. Udah, lost doll dok ya. Lost doll. Kadang gitu dok. Jadi nyanyi deh nanti. Iya. Dan juga kadang saya ramai gini dok ya. Anak sudah terbiasa dengan gadgetnya, kalau yang nggak dikasih mungkin malah nangis. Itu. Jadi memicu agresif nanti. Itu dok ya. Jadi tugasnya para orang tua bagaimana cara untuk bisa ngasih alternatif dok ya. Sebaiknya gitu dok ya. Baik. Dan dokter kita kembali mungkin ke materi sebentar. Materi. Ya, silakan yang masih mau bergabung ya, yang mau bertanya, kami tunggu pertanyaannya ya. Masih dengan saya David dan Dokter Bram, spesialis mata yang pasti akan menjawab semua pertanyaan sahabat kasih. Yang baru bergabung, halo, silakan bisa diajak saudaranya, keluarganya semuanya ya. Karena kapan lagi kita bisa menikmati weekend sambil berbincang tentang kesehatan. Dan juga kebetulan ini memang temanya kebiasaan kita saat ini dokter ya. Ya semua kondisi serba online, serba daring, dalam jaringan, ya. Ya. Baik, dokter mungkin tadi sebagai tips kesehatan untuk mata, contohnya ada senam mata dan juga mungkin untuk penggunaan layar monitor bisa disetting untuk pengaturan kecerahan cahaya. Dan juga tadi dokter menyampaikan tentang tips 20-20-20. Nah, dokter selain itu mungkin apakah juga bisa mungkin dibantu atau sebagai asupan dari makanan dokter? Makanan? Buah sayur gitu dokter. Pandemi balik lagi. Iya. Pasti kita sekarang gimana caranya meningkatkan imunitas. Iya. Jangan terlalu berlebih ketika kita mengkonsumsi suplemen. Oh, malah nggak baik juga dok ya? Kenapa? Kenapa dokter? Anda masih bisa makan nggak? Masih bisa. Makannya masih bisa lengkap nggak? Masih bisa dok. Contoh deh. Mas David makan hari ini apa? Nasi campur apa? Udah. Saya jadi pengen. Nanti gendut saya nanti. Maksud saya begini. Selama asupan makannya masih berimbang, misal ada buah, ada lain-lain, itu cukup. Karena tubuh itu punya proteksi. Nah, proteksi ini nggak boleh kita genjot dengan asupan luar secara kimia. Contoh deh,
Sekarang Mas David pernah tahu nggak sediaan vitamin C yang dijual di luar? Berapa mili? Itu macam-macam dok ya? Iya, paling sering. Paling sering 500, ada jual 1000 dok ya? 1000 lah. Ayam merek Tot itu dok? Itulah. Kan? Tot itu kan. Berapa yang diserap oleh tubuh? Berapa coba? Dewasa cuma 100 sampai 150 mili. Itu kebutuhan tubuh dewasa dok ya? So, yang sisanya kemana dok? kebuang. Memperberat kerja ginjal, mahnya kambuh, nggak lebih sehat. Nah, balik-balik untuk ke suplemen duduk di sini. Sebetulnya kalau kita ngomong vitamin A dari zaman dulu lah ya. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Karena vitamin A, D, E, dan K, dia disintesanya di lemak tubuh. Jadi ketika dia terlalu banyak, kita sebut hipervitaminosis, memperberat kerja tubuh. Dalam hal ini liver. Dan saran saya, konsumsi A, D, E, K, minumnya malam. Malam hari deh? Malam dong. Jam 7. Jangan selesai ronda. Kepagian. Kepagian malah. A, D, E, K. A, D, E, K. Vitamin yang disarankan untuk sekarang, jelas A, C. Boleh dikombin dengan vitamin D. D. Jadi vitamin D ini vitamin yang sebetulnya murah meriah. Tanpa harus beli. Tahu nggak Mas? Vitamin D. Apa itu? Berjemur. Oh itu dok ya. DD itu dok ya. Iya memang dia benar. DD dok ya. Oh baik. Dengan berjemur aja udah cukup. Cukup berjemur dok ya. Cukup berjemur. Membantu dok ya. Jadi tanpa minum dari luar itu sebenarnya udah cukup. Tapi ketika diperiksa kadar vitamin D-nya rendah, harus dapat asupan dulu lah. Terus untuk lain-lainnya boleh menggunakan vitamin mata untuk penyerta ya. Tapi tetap dilihat dulu. Kalau vitaminnya dia udah ada 5, ditambah vitamin mata, not need lah, nggak perlu lah. Sudah cukup. Secukupnya aja. Tadi saya lupa jelasin, kan senam mata tuh. Iya. Saya mau ngajarin ke, saya nyebutnya apa ya? Apa netizen ya, follower ya. Follower sahabat ya. Kasih sebetulnya. Oh, sahabat kasih. Jadi ada cara masas mata. Pijat mata, oke? Pijat mata. Yes. Kita menggunakan teori bukan ditekan ya, walaupun namanya acupressure. Tuhan nyiptain kalau kita lengkap tangannya 2. Boleh kok ikut-ikutan deh. Boleh ya. Sahabat kasih ya, boleh ikutan ya. Sambil di rumah, jadi dimanapun. Terus di mata. Sebetulnya fungsinya untuk apa? Untuk menghangatkan dulu. Oh iya. Kemudian untuk melebarkan pembuluh darah. Oke. Paling simpel sebetulnya ada 3 titik utama yang bisa dimasas. Pakai jempol. Jempol duanya ke sini. Atau pakai ini. Kalau jempol saya gede kan? Pakai telunjuk. Taruh di atas. Alis. Alis ini. Nah, alis di sini ditekan. Nggak boleh dipijet. 1, 2, 8 kali. Cukup ditekan gini dok ya? Tekan. Nanti dirasain. Di situ biasanya ada yang nyeri kalau kelelahan. Ambil 2 jari, telunjuk sama tengah, taruh di bagian tengah. Tengah atas hidung Anda. Miring ya. Ini dok ya. Ditekan juga. 1, 2, 3, 8. 8 kali dok ya. Ya. Biasalah gini lagi. Sampai ini hangat dok mas. Boleh. Hangat-hangat gitu deh. Terakhir di bagian di sini. Cukup 1 jari sini dok. 1 jari di bagian luar. Sama juga ditekan. Kalau yang bisa ngerasain, di sini selalu ada cekungan. Iya ada dok. Nah, itu ditekan pelan-pelan. Karena saya pakai masker nggak kelihatan, di sebelah hidung ditekan juga. Ya susah nih saya nunjukinnya. Di sini ya. Sama sebetulnya boleh sambil diketuk pelan. Jangan pukul-pukul, kekencengan. Cukup diketuk aja dok ya. Udah itu simpel deh. Kali juga dok ya. Ini aja dok ya. Itu mah nggak usah ke polimata deh nanti. Bisa sendiri. Baik, sahabat kasih ya. Pasti ada lagi nyoba di rumah ya dok ya. Langsung pada nyoba. Langsung pada nyoba gitu dok ya. Langsung jadi viral. Pijat mata ya dok ya. Ya, bisa sambil dicoba, sangat sederhana ya dok ya untuk latihannya. Dan sesering mungkin boleh dok ya? Enggak lah. Enggak boleh dok. Biasanya 8 kali, repetisi 3 kali. Tapi untuk frekuensinya boleh 3 kali, 4 kali sehari boleh. Gitu. Tapi ketuk-ketuk gini nggak datengin duit loh mas. Malah tamu datang. Ya, baik dokter.
ada lagi nih dok, ini dari Bapak Gali, ya, Bapak Gali yang ada di mana ini? Penumping dokter. Baik, untuk bekerja lama dengan monitor, baiknya di ruangan gelap atau terang. Nah, tadi dokter. Sekali lagi, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Saran saya, lampu itu ada ukuran intensitas kekuatan lampu. Ya. Saya paling nggak seneng kalau ruangan itu gelap karena dinding. Okay. Jadi dinding ruang periksa saya itu selalu mesti cerah. Cerah. Jadi walaupun lampunya agak gelap, tetap terang. Nah, disarankan memang sebetulnya bukan masalah terang atau gelapnya, tapi ada pengukuran disebut, tuh kan saya lupa kan, memeriksa contrast sensitivity. Nah, dia bisa dilihat dengan alat namanya luxmeter. Dilihat di situ, luxmeter. Tapi kalau susah nggak ada, saran saya menghadapi gadget nggak boleh gelap. Nggak boleh gelap ya? Ketika gelap, pupilnya akan melebar. Kan? Nggak jelas kan? Nggak fokus? Padahal gadget kita dekat, disuruh mengecil. Jadi dia bingung. Saya suruh lebar apa suruh kecil gitu. Nah, itu dah. Jadi nggak bagus. Terus tidur. Tidur malam nggak boleh lampu kecil, nggak boleh. Oh, malah nggak boleh ya? Mati gelap sekalian. Oh, kan juga banyak orang yang menggunakan istilahnya lampu tidur ya. Ya, saran deh, saran. Gitu ya. Nggak ada apa-apa lah. Nanti begitu gelap, proteksi tubuh untuk mata nanti rasanya terang sendiri. Karena pupilnya melebar. Oke, ya. Allah tuh udah nyiptain, udah sempurna apa? Udah sempurna ciptaan gitu. Ya. Baik. Nah, gitu jawaban untuk Pak Gali ya, yang di penumping. Nah, baik dokter, sudah semakin banyak ya dok nih dari sahabat kasih yang sudah bertanya ya, tetap join. Nah, dari Ibu Yuvita Sutanto dokter, yang ada di Jongke dokter. Jongke, iya. Deket dong. Warga Jongke, halo. Pertanyaan gini dokter, apa ada alat pengaman khusus, misal kacamata saat menatap layar? Nah, dok, gimana dok? Kacamata khusus ya. Mungkin kalau bahasa marketing anti radiasi. Anti radiasi. Sebetulnya dia blue light filter. Keren dok ya. Blue light. Oh, bagus ya mas namanya. Nah jeleknya kita kalau bicara masalah ya orang jual ya, itu ada yang blue light filter. Namanya juga filter mas. Ngefilter, bukan blue block. Jadi ketika sinar biru itu tetap dibutuhin. Cuman karena dia panjang gelombangnya cukup jauh, dia lebih sering merusak sel mata. Makanya dikasih filter. Dia disebut anti-reflective lens. Jadi kalau kacamata itu biasanya warnanya kekuningan. Gimana ya mas? Ya contoh begini deh. Seperti mungkin nggak kelihatan. Sahabat kasih ya. Ini jadi promosi deh. Enggak. Maksudnya begini. Kacamata anti-reflektif itu biasanya dia lebih jernih. Karena dia lebih jernih, jadi dia ada kayak lapisan coating warna kuning. Nah, jeleknya kacamata ini nggak boleh dipakai pada ruangan yang lebih gelap. Kan ngeblok cahaya. Jadi malah ngeblok dok ya? Iya, jadi nggak kelihatan. Mata dibiasakan jadi nggak berfungsi penuh. Saya nggak ngomong mereknya apa. Sebetulnya boleh dipakai, tapi belilah dengan bijak. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Iyalah. Dan tentunya mungkin sebaiknya juga sebelum beli kacamata periksa dulu dengan dokter dok ya. Promosi lagi deh. Nah, mungkin juga saya yakin dok banyak sahabat kasih yang lagi nonton nih bertanya-tanya dok. Dokter Bram kalau dikasih ibu praktek hari apa jam berapa sih dokter? Oh iya. Dulu sebelum pandemi Senin sampai Sabtu. Sekarang ada bedanya tuh ya. Sekarang Senin sampai Rebo saya hanya operasi. Tapi rencana nanti kasih ibu kan punya klinik sehati. Nanti saya insya Allah di sana. Kamis, Jumat, Sabtu dikasih ibu. Pagi sampai siang. Kamis, Jumat, Sabtu dikasih ibu. Pagi sampai siang dokter ya. Baik sahabat kasih mungkin yang ingin yang mungkin ada keluhan mata dan ingin periksa ke dokter Bram bisa hadir ke kasih ibu ya. Seperti tadi jadwalnya telah disebutkan oleh dokter Bram. Dan tenang saja. Dan pastinya rumah sakit kasih ibu sudah ada alur secara protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya. Kami batasi pasien kok. Jadi nggak
berdempet-dempetan. Nggak berdempet-dempetan, tetap dengan social distance juga dokter ya? Iya, pasti kita itu. Baik, dokter Bram, kembali ke pertanyaan dokter. Ada Bunda Marda menanyakan gini dok. Oh tadi dok ya, blue filter di handphone dan kacamata yang kita gunakan apakah bermanfaat dokter? Ya itu tadi. Sebenarnya karena dia blue light filter, dia ngeblok, sebetulnya bagus untuk saraf mata. Di saraf mata itu kan ada namanya makula. Dia ada sel batang sama sel kerucut. Nah, ketika sinar biru ini kena di selkon dengan batang dengan kerucut ini, dia jadi cepat capek. Jadi menimbulkan namanya eye strain. Nah, selnya juga akan cepat menurun. Karena mungkin Mas David lahir tahun berapa? Nah, ketahuan nih, sekarang promosi nih. Itu ya. Nggak berani ngomong deh. Soalnya ya gitu sekian dari Zaman saya TK, saya kalau mau main ke teman saya, nggak invite WA. Saya datengin. Iya. Bener kan? Kalau pro mungkin nonton TV-nya bareng-bareng dok ya? Bareng-barang. Segala macam. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah era sekarang dengan kacamata itu, sebetulnya butuh nggak butuh sih mas. Karena kita memang, siapa sih anak sekarang yang nggak bawa handphone? Hampir semua pakai bawa dok. Semua lah. Kalau nggak handphone bawanya game. Iya. Udahlah, pindahnya apa sih? Jadi sekali lagi bahwa Bunda Marda tadi ya. Iya. Jadi kalau kacamata blue light, carilah yang mereknya bukan kacamata, sorry, lensanya. Lensanya yang memang mereknya bagus lah. Jadi kalau kita udah pakai, sayangi mata, ya beli yang bagus lah. Untuk mata kita dok ya, yang jendela dunia tuh mas. Jendela dunia dokter ya. Berikan yang terbaik dok ya. Baik dokter, lanjut lagi dokter. Ini ada Lucia Dia dokter menanyakan dok, kedutan itu penyebabnya apa ya dok ya? Kedutan, dokter. Kedutan kita sebut di bidang medis namanya TIC, gerakan involunteer, gerakan yang tidak disuruh tubuh. Sekali lagi ketika kita berkedip, ini gerakan yang sudah diatur sama sistem tubuh. Tapi kalau tik itu kita benar-benar nggak sadar, impulsnya berlebih. Jadi kalau kita manggil orang, halo, dia udah ngintip. Halo, yang pertama kali dengar, halo. Masuk ke yang kedutan, halo. Jadi dia berkedut. Kedutan bisa karena hemoglobin yang rendah, oksigenasi yang tidak bagus, dehidrasi, kelainan saraf, penyakit gula. Aduh banyak banget. Bisa kelelahan mata. Kelelahan mata bahasa medis lagi kita sebut eye strain. Paling gampang kedutan kita lihat di atas atau di bawah. Kemudian dilihat sehari berapa kali. Terus kedutannya pakai jeda apa enggak? Ada yang ada yang gitu. Dilihat. Istirahat dulu. Perbaiki kualitas air minum. Ya tidur. Kalau nggak bagus, baru biasanya kita beri obat neurotropik. Gitu. Dan juga banyak untuk pasien dengan kuas. Banyak. Ya inilah mas, era pandemi ini tuh ya banyak yang begitu. Apa juga mungkin juga dari seringnya dengan gadget? Ya kalau kita bicara kedutan kan banyak faktor. Bisa eye strain, bisa penyakit yang lain. Cuman kalau saya selalu berpikiran positif, kedutan ini harus bisa sembuh. Bahkan ada beberapa pasien yang saya kasih obat penenang atau obat ansietas, obat cemas. Jadi nggak bisa tidur, kedutan, saya kasih obat cemas. Tidur dia akhirnya. Lupa kedutan dia kan. Saya lupa ada kedutannya lagi. Baik dokter Bram, kembali di pertanyaan ini dari sahabat kasih. Ada Ibu Dwi ini menanyakan gini dok, jika mata minus untuk melihat jauh dok, apa perlu selalu pakai kacamata untuk melihat dekat? Misal membaca atau sedang main handphone atau komputer dok. Gimana dok? Nggak nyebutin usianya ya? Jadi sekali lagi kita sebut minus plus
dengan astigmat. Kita sebut kelainan refraksi. Obatnya alat bantu. Alat bantu ini bisa kacamata, bisa menggunakan softland, atau dengan terapi operasi yang sekarang LASIK. Udah tahu kan LASIK? Sebelum kita mikir operasi, alat bantu yang paling sederhana adalah kacamata. Miopia itu namanya rabun jauh. Jadi kita punya kekurangan untuk melihat jauh. Kegiatan ibu apa? Saya cuma di rumah baca-baca handphone. Kan 30 cm. Tapi apa ibu nggak pernah ngelihat anaknya dari mana? Lebih dari 1 meter, kita anggap sudah mulai lihat jauh. Iya dong, Ma. Mana ada sih kita baca 1 meter? Nggak ada dong. Kan begini, ya kan? Lebih dari 1 meter, berarti mata sudah digunakan untuk melihat jauh. Jadi kacamata disarankan dipakai. Kacamatanya ibu. Ya. Jeleknya, ketika kita usia 40, minus untuk melihat jauh, muncul karena usia, ini ada namanya plus. Sehingga pasien yang minus 1 misal, pasiennya kemudian usia 40, bacanya plus 1, bacanya nyaman, tanpa kaca. Sebenarnya nggak boleh, karena satunya rabun dekat, satunya rabun jauh. Jadi harus dipakai semua. Harus dipakai semua dok ya, untuk kebaikan diri ya. Saran saya begitu. Begitu sarannya ya untuk Bu Dwi ya. Bu Dwi. Baik. Ada lagi pertanyaan dokter dari banyak ya yang nanya. Banyak dokter ini. Capek nih saya jadinya. Karena kita KIS selalu hadir menemani bikin Anda semuanya ya. Tentunya bikin Anda pasti akan lebih bermanfaat dengan turut bergabung di live IG Kasih Ibu. Dokter ada yang menanyakan dari Bapak Joko. Bapak Joko ada di Solo aja katanya dokter. Apakah benar ada kacamata yang lensanya anti radiasi layar gadget dokter? Benar apa tidak? Itu tadi. Radiasi itu kan istilah marketing. Jadi kalau udah ngomong radiasi itu kan kesannya. Keren itu dok ya. Marketing banget ya bahasanya dok. UV filter itu ada untuk kita outdoor. UV filter itu biasanya dia lebih gelap. Tapi kalau kita ngomong blue light filter, yang kita sebut kacamata radiasi, itu tadi saya udah jelasin, dia biasanya lebih jernih, ada coating anti reflektif berwarna kuning. Kadang ada yang bisa berubah warna, kita sebut polikromatik. Banyak. Tapi yang perlu dipahami bahwa seberapa perlunya kita pakai. Nah, itu dok ya. Karena lensa dengan teknologi ini pasti lebih mahal. Nah, jadi butuh nggak nih? Yang penting ukurannya pas, dipakai rutin. Penting itu dulu kok. Itu dok ya. Sesuai kebutuhan dulu dok ya. Nanti kalau udah nyaman, silahkan beli 8 juta, 10 juta lensanya. Bervariasi ya. Hanya lensanya aja. Banyak. Dan tentunya disarankan sebelum Anda membeli kacamata Anda, periksakan dulu mata Anda pada dokter mata Anda, dok ya. Dokter mata Anda, betul. Benar ya? Iya dok ya. Enggak promosi nih kan? Enggak. Kalau edukasi buah ada dokter Bram gitu. ya dok ya. Baik. Dokter juga ada lagi yang menanyakan dari Mbak atau Ibu Febrin ya. Bagaimana dengan main handphone sambil tiduran, dok? Kadang anak-anak suka lihat materi dok atau main sambil tiduran, dok. Gimana tuh dok? Untuk anak-anak itu dok. Sekarang mata ibu itu dikasih Allah kemampuan untuk bisa memfokuskan antara kanan sama kiri jadi satu. Saya paling nggak setuju kalau pakai teknologi 3 dimensi. Kenapa tuh dok? Pernah dengar kan mas? Ada pernah dengar. Kacamata 3 dimensi. Wong udah diciptakan sesempurna mungkin biar jadi satu, biar lebih jelas 3D-nya. Jadi otak jadi persepsinya jadi ngaco kan? Ya. Kemudian, pernah nggak Mas David kerasa? Kalau kita ngelirik kanan, geraknya bareng nggak? Iya dong. Nggak usah dicoba. Pasti geraknya bareng. Karena saya inginnya coba-coba terus. Nggak, soalnya kemarin lagi ngetren di Instagram kan. Akibat gadget lama, matanya satu ke sini, satunya ke sini. Tahu kan?
Netizen itu dok. Netizen bebas. Enggak begitu ceritanya. Terus jadi pada takut kan? Enggak. Tuh kan saya jadi lupa pertanyaan. Tadi dok, anaknya suka. Oh iya. Gitu, dok. Posisi yang tepat adalah mengurangi kerja otot mata untuk bekerja berlebihan. Itu. Posisi yang paling pas, ya. Itu kita ngapain sih? Kan sebetulnya cuma tidur dan berdiri. Ya. Kalau sekarang dia tidur, berarti tekanan pusatnya, kita hidup di bumi loh ya, nggak di bulan. Bulan melayang-layang kan? Bukan kayangan juga dokter. Karena di bumi, gravitasi, berarti kalau bola mata harusnya begini, sekarang harusnya begini. Tekanannya kan ada di saraf mata. Ya. Kerja otot mata jadi lebih berat. Sekarang bayangin ngangkat kaca begini sama ngangkat sambil tiduran. Pernah ngerasain nggak? Nanti dicoba. Lebih berat ketika kita gravitasi tubuh semua pada posisi yang begini. Sekuat-kuatnya otot mata menggerakkan segala macam, tetap ada gravitasi. Pasti kerjanya lebih berat. Saran, boleh main gadget lain-lain. Ya setengah duduk atau duduk. Nggak cuma tiduran mas. Ada main handphonenya sambil miring. Wah gini kan. Gayanya macam-macam. Banyak banget. Oh juga ngaruh. Tidak tepat. Saya ngomong, mungkin saya juga sesekali begitu gitu. Saya juga sering begitu. Nggak munafik. Jadi semakin tahu doknya. Cuman kan kalau saya ditelepon nih sama kasih ibu nih, ya sekali lah buka ngeles. Sambil buka IG sebenarnya. Oh gitu. Posisinya duduk lah. Bagusnya duduknya. Sebaiknya. Disarankan seperti duduk ya. Ya jadi mungkin para orang tua di rumah yang sering melihat anaknya dok ya. Disuruh duduk. Gitu. Masalahnya biasanya anak itu melakukan, pasti ada contohnya dong. Iya. Mesti papi maminya begitu. Dok ya. Boleh papi mami, gitu. Pasti ngikut. Mungkin juga dari sekarang bisa sambil mengedukasi dokter ya. Saran saya begitu. Tetap dengan mencontohkan juga. Ya nggak usah begini-begini banget sih, santai aja lah. Santai aja, ya. Baik, ya sahabat kasih yang masih ingin bertanya ya, masih kita buka untuk line interaktifnya dengan mengisi di kolom komentar, silakan. Baik. Nah, dokter juga ada yang menanya dok, kalau naik motor dok, kelilipan, itu sebenarnya boleh nggak sih dok kalau langsung dikocok itu dok? Oke, kelilipan. Apa yang dirasakan ketika kelilipan pertama kali? Perih dok ya? Ya bisa jadi. Ganjel dok ya? Ganjel dulu. Ya. Terus refleks pertama, kedip cepat. Ya. Sekali lagi berkedip itu adalah untuk mengeluarkan air mata. Dikasih air mata sama Allah biar cepat. Kalau dia bisa hilang ke wash out, tenang. Ya. Ketika dia nempel walaupun sudah berkedip, dikucek. Digores dong. Serak. Ya kalau cuma di permukaan, di ocular surface. Kalau nancep, tambah dalam lagi dia ke sana. Itu bahayanya. Jadi atasi ketika kelilipan, ya usahakan segera berkedip lebih cepat. Kedip lebih cepat. Kalau nggak banget, jangan dikucek. Ambil air mengalir atau air mineral apa aja, nggak boleh dirimbang ya, dengan air mengalir. Kalau tetap nggak hilang, ya diperiksakan lah. Mungkin masalahnya lain. Ya. Gitu. Itu ya untuk jawabannya ya. Dan ini dok ada lagi dok dari Ibu Retno di Karanganyar juga dokter. Nah dokter, boleh gak sih dok kalau anak masih di usia sekitar 5 tahun nih dok nih, kan dia asik dengan gadgetnya dok. Kebetulan saya kasih tab dok dengan alasan layarnya supaya lebih besar. Kalau kecil handphonenya kan takutnya sangat tergantung dengan matanya dokter. Apakah lebih besar layar juga lebih semakin baik dok? Sekarang prinsipnya bukan masalah besar dengan kecil, tapi jarak untuk melihatnya. Sekarang layar kecil ngelihatnya segini, layar besar tetap segini. Berarti ada masalah bukan di besar kecil layar. Bukan ukurannya dokter ya. Tapi yang usernya. Ketika besar dia bisa mundur, dia pakai standingnya ya. Ya apalah tripodnya begitu. Ya nggak apa-apa. Kecil segini, besar segini, ya sama aja Bu. Ya. Jadi bukan berarti dengan tab layar besar itu
Ada sih yang bilang bahwa lebih besar ini pixelsnya akan lebih tidak terlalu rapat. Makanya kalau kita bandingin handphone kecil, ya maaf sih Mas, yang itulah banding Apple gitu ya. Mas bisa ngerasa bahwa layar tingkat kecerahannya beda. Coba deh dilihat. Sama-sama blue light filternya dinyalain. Tapi beda dok ya? Iya, dirasain deh. Jadi saya nggak promosi apa-apa nih. Nggak di-endorse. Bukan, dokter. Ada yang mau endorse nggak? Bukan. Hanya sebagai contoh bahwa memang ada perbedaan ya dok ya? Dari merek. Contohnya begitu. Oke. Ya. Baik. Dan apakah masih ada? Baik. Pertanyaan? Nah, baik dokter. Tanpa terasa dokter, kita sudah mau di beranjak menit ke... Ini sudah di menit ke 50 lebihnya. 1 jam ya saya di sini. Iya, dokter. Capek makanya saya. Jam 12 lebihnya 50 menit dokter. Ya. Baik, dokter, mungkin dokter Mar bisa memberi sebuah kesimpulan atau closing statement untuk sahabat kasih yang sudah bergabung di live Instagram Kasih Ibu, turut setia menyaksikan KIS pada hari ini tentang menjaga kesehatan mata di era daring atau dalam jaringan atau sering juga disebut digital atau online. Nah, silakan dokter Mar bisa mengasih tipsnya untuk sebagai kesimpulan dokter. Jadi sebagai kesimpulan saya secara general. Iya dokter. Di era pandemi seperti ini, tetap kita harus tahu virus ini ada. Iya. Jadi terserah deh mau kita bicara teori konspirasi, vaksin yang belum apa, tapi sahabat kasih harus paham bahwa virus ini ada. Virus ini menular, dan virus ini bisa mutasi. Salah satu penularan dia melalui droplet atau cairan. Nah, jangan lupa walaupun kita sudah menggunakan masker, tutup mata ya, karena droplet ketika masuk mata itu juga bisa memvirulensi kita, juga bisa menularkan ke kita. Jadi jangan lupa walaupun mata ini mungkin dengan berkedip cepat, tapi kita nggak akan pernah tahu nular apa enggak. Itu dari sisi pandemi. Terus dari sisi kesehatan mata, saya nggak bisa memungkiri anak-anak saya juga sekarang tidak ada tatap muka, di rumah semua. Saya nggak ngomong harus awasi dengan ketat, tapi berikan edukasi yang benar, sehingga anak-anak tuh tahu bahwa gadget atau komputer ya, itu sebagai alat bantu dia, tapi bukan sebagai pengalih perhatian saat ini ke semuanya gitu. Habis mainan handphone, ganti ke laptop daring dengan lain-lainnya. Jadi batasi penggunaan. Memang kalau menggunakan blue light filter mungkin akan lebih membantu. Tapi sekali lagi bahwa ruangan yang terang, waktu yang tidak terlalu lama, 2020, kalau semua udah dilakukan, ya udahlah. Gitu aja. Periksa paling kalau ada apa-apa. Ya, baik. Dan sekali lagi mungkin dokter bisa menyampaikan untuk hari dan jam praktek dokter. Jam praktek. Tadi mungkin sudah disampaikan. Saya Senin, Selasa, Rebo mungkin hanya hari operasi dikasih Ibu. Rencana nanti saya akan berpraktek di Klinik Sehati. Kukis ya Mas namanya ya. Kukis. Letaknya ada di daerah Pleco. Iya. Senin, Selasa, Rebo. Kamis, Jumat, Sabtu, saya biasanya pagi jam 8 sampai 10. Tapi mungkin karena ini sekarang seperti ini lagi, saya mundurin sekitar jam 9 sampai jam 11. 9 sampai jam 11. Kamis sampai Sabtu. Dan juga tetap dengan masih melayani operasi juga dok ya? Banyak operasi. Tapi karena kita protokol kesehatan, kita batasi social distancing, dan waktu tunggu pasien enggak berdempet-dempetan. Baik, ya. Semua sudah dengan protokol kesehatan yang insya Allah lah. Semuanya hanya ikhtiar sih Mas kalau saya. Baik, demikian sahabat kasih ya untuk talk show hari ini di KIS. Wah. KIS. Gini ya. Semakin lancar dokter kalau kita begini. Ya. Kasihmu solusi sehat pada hari ini Sabtu tanggal 26 September dengan narasumber kita Dr. Bram, spesialis mata. Kita telah membahas seputar tema hari ini
menjaga kesehatan mata di era daring atau dalam jaringan. Harapan kami semoga untuk materi hari ini sangat bermanfaat untuk semua sahabat kasih dan juga bisa turut mulai menerapkan ya untuk kehidupan sehari-hari khususnya di masa pandemi ini yang semua serba online, semua serba daring ya, yang selalu berhubungan dengan gadgetnya, layar handphone maupun komputer. Sebisa mungkin bijak dalam menggunakan gadget ya. Gadget lah salah ya, satunya. Seperti itu. Baik, sahabat kasih, sampai jumpa di KIS edisi bulan depan ya. Apa terasa kita udah mau masuk ke bulan Oktober. Iya. Ya. Tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga social distancing. Salam sehat dari kasih ibu, love, and healthy dok ya. Healthy. Oke, bye-bye. Bye.